warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam sosialisasi virtual PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Dan perkenalkan, nama saya Kak Nova Dan saya Kak Mita yang akan memandu seluruh rangkaian acara ini sampai akhir tentunya. Namun sebelumnya, kami ingin tahu terlebih dahulu siapa yang sudah bergabung dalam live pagi hari ini. Boleh dong, teman-temannya udah gabung kasih emoji lambaian tangan di kolom komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara hari ini dimulai, maka perkenalkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini, yaitu acara pertama, pembukaan; kedua, sambutan-sambutan; ketiga, perkenalan dari pengurus inti; keempat, penjelasan secara umum tentang patroli keamanan sekolah. Acara yang kelima yakni menjelaskan sertifikat, keenam membacakan visi misi, ketujuh diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bu Vita selaku pembina baru PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo masa bakti 2021-2022. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang adik-adik dan teman-teman semua yang mengikuti live IG dari PKS SMA Bandar Kedung Mulyo. Yang terhormat Kakak Larissa sebagai pelatih PKS masa bakti 2021-2022. Perkenalkan teman-teman dan adik-adik semua, saya adalah Vita Ardianti selaku pembina dari PKS SMA Bandar Kedung Mulyo tahun masa bakti 2021-2022. Bagi teman-teman semua dan adik-adik yang sudah bergabung di live IG dari dari PKS SMA Bandar Kedung Mulyo, saya yakin sudah paham apa tujuan dari diadakannya live IG ini. Saya berharap sekali dengan adanya sosialisasi dari PKS SMA Bandar Kedung Mulyo ini, teman-teman dan adik-adik semua yang belum paham, yang belum yakin mengikuti apa itu PKS SMA Bandar Kedung Mulyo bisa lebih paham, kemudian yakin untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan dari PKS. Teman-teman semua pasti sudah paham apa itu ekstrakurikuler PKS ketika sudah mengikuti dari sosialisasi yang diadakan pagi hari ini. Saya berharap peserta yang mengikuti PKS masa bakti 2021-2022 bisa lebih banyak, bisa lebih aktif dari kegiatan sebelumnya. Dengan mengikuti PKS, banyak hal yang bisa kalian dapat, yaitu rasa percaya diri, banyak teman, banyak kawan, banyak pengalaman. Karena PKS selalu mengikuti lomba-lomba di setiap tahunnya, baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Oke, tidak perlu berlama-lama. Saya cukupkan sampai sekian, bisa dilanjutkan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kak Larissa selaku pelatih PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vita selaku pembina patroli keamanan sekolah SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo masa bakti 2021-2022. Dan saya banggakan anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ralisa Nurama Sofi selaku pelatih patroli keamanan sekolah SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang telah bergabung di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Dan saya selaku pelatih patroli keamanan sekolah mengundang adik-adik sekalian untuk masuk atau bergabung bersama kami di keluarga besar patroli keamanan sekolah SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo.
Dan saya ingin menyampaikan sambutan dalam rangka sosialisasi organisasi PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo yang pada kesempatan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya kita dapat menyelenggarakan sosialisasi ekstra dalam pertemuan tatap muka di Aula SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Namun pada tahun ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu kita menyesuaikan dengan melaksanakan secara virtual ini. Kita semua berharap bahwa dalam keadaan ini tidak menyulitkan teman-teman dan adik-adik dalam menjalankan organisasi, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal positif yang ada di organisasi kami. Kami berharap bahwa kondisi ini menjadi pelacut semangat, menjadi tantangan yang harus kita lalui untuk melangkah maju dalam mengembangkan jiwa di organisasi. Saya mengajak adik-adik peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 untuk bergabung di organisasi Patroli Keamanan Sekolah Angkatan 07 di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Ada banyak hal yang kalian bisa dapatkan di organisasi kami, yaitu melatih baris berbaris, menumbuhkan sikap disiplin, bertanggung jawab, melatih jiwa kepemimpinan, dan masih banyak lagi hal-hal yang positif yang kalian bisa dapatkan di organisasi kami. Untuk itu, kami berharap adanya sosialisasi secara virtual ini, adik-adik peserta didik baru dapat memahami apa sebenarnya organisasi Patroli Keamanan Sekolah. Untuk itu, kami berharap adik-adik bisa mencermati kegiatan kami selanjutnya, dan kami tunggu di keluarga besar Ekstra Patroli Keamanan Sekolah SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kak Vio selaku Ketua Patroli Keamanan Sekolah Masa Bakti 2020-2021. Kepada Kak Vio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar. Yang terhormat Bu Vita selaku pembina ekstrakurikuler PKS Masa Bakti 2021-2022. Yang saya hormati Kak Ralisa selaku pelatih ekstrakurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Dan perkenalkan, di sini saya Fionika Ersa Stifani. Jabatan saya di sini sebagai Ketua Ekstrakurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan dari kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler virtual ini. Karena masih kurangnya informasi yang belum kita sampaikan kepada adik-adik peserta didik baru tentang ekstrakurikuler PKS ini. Dikarenakan kondisi saat ini yang masih belum kondusif, sehingga belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka. Mungkin sebagian dari adik-adik masih belum paham dan belum pernah mendengar tentang ekstrakurikuler PKS ini. Karena di jenjang SMP belum semuanya sekolah terdapat ekstrakurikuler ini. Maka dari itu, kita membuat kegiatan ini untuk menambah wawasan adik-adik melalui kegiatan sosialisasi secara virtual ini. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Semoga setelah kegiatan ini, adik-adik telah mengerti dan lebih paham tentang ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah. Untuk yang sudah bergabung dengan organisasi PKS, saya ucapkan selamat bergabung. Dan untuk adik-adik yang telah menonton live streaming kita hari ini, mungkin terselip beberapa minat dari kalian untuk bergabung dengan organisasi kami. Mungkin ada yang ingin masih bergabung, tapi masih bingung, masih ragu, dan setelah menonton live streaming ini, mungkin sudah yakin benar-benar bergabung dengan kami. Silakan hubungi beberapa kontak person yang tertera di dalam pamflet Open Recruitment PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo yang ada di Instagram PKS Department.
Sebelumnya, juga saya ucapkan selamat bergabung buat adik-adik yang sudah bergabung di ekstrakurikuler kami. Gunakan masa SMA-mu ini sebagai pelajar yang aktif, produktif, serta pantaskan dirimu untuk menggapai cita-cita di masa depan. Jangan salah pilih ekstra dong. Segera bergabung dengan kami. Are you ready? The next generation, let's join you. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni perkenalan dari pengurus inti PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo beserta jabatannya, masa bakti 2020-2021. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam PKS Bayangkara. Perkenalkan, nama saya Fionika Ersastri Fani. Jabatan saya di sini sebagai Ketua Ekstrakurikuler PKS Masa Bakti 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dwiqa Adis Aulia Risma. Jabatan saya di sini sebagai Wakil Ketua Masa Bakti 2020-2021. Salam PKS Bayangkara. Perkenalkan, nama saya Silva Nabila Asari. Jabatan saya di Ekstra PKS sebagai Sekretaris 1. Masa Bakti 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Belinda Sharon Duyanti. Jabatan saya di ekstrakurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo, yaitu sebagai Sekretaris 2 Masa Bakti 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nova Fitria Agustin. Jabatan saya di PKS adalah sebagai Bendahara Masa Bakti 2020-2021. Salam PKS Bayangkara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badarudin. Jabatan saya di ekstrakurikuler PKS adalah si Provos Masa Bakti 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yayan Prastio. Jabatan saya di Patroli Keamanan Sekolah adalah si Humas Masa Bakti 2020-2021. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni penjelasan secara umum tentang PKS yang akan disampaikan oleh perwakilan dari anggota kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam PKS Bayangkara. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu PKS, tugas dari PKS, dasar-dasar pembentukan PKS, dan yang terakhir, kapan berdirinya PKS di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Yang pertama, apa itu PKS? Patroli Keamanan Sekolah atau PKS yaitu suatu organisasi ekstrakurikuler yang dibentuk oleh Bapak Letkol Anton Sujarwo pada 5 Mei 1975. Tugas PKS adalah 1. Mengatur lalu lintas di sekolah dan sekitarnya. 2. Memahami kerawanan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan mencari solusinya. Dasar-dasar pembentukan PKS. 1. PKS dibentuk berdasarkan surat keputusan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerjasama dengan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia. 2. Instruksi Menteri P dan K nomor 447 garing 8-1 garing 5
tanggal 16 Februari 1984. 3. Juklak Kapolri Nopol garing 2 garing 12 garing 1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS. 4. Undang-Undang Dasar Lantas Nomor 5 Tahun 1978. 5. Telegram Kapolri Jabar Nopol T garing 108 garing 1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang pembinaan dan pemantapan PKS di tingkat SLTP SLTA. Berdiri sudah berapa tahun di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo? Di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo berdiri sudah selama 6 tahun dan berdiri pada tanggal 24 Maret 2016. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni menjelaskan sertifikat yang akan disampaikan oleh Bang Yayan dan Bang Udin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kalau di ekstrakurikuler PKS benar-benar ada sertifikatnya. Sertifikat PKS merupakan bentuk penghargaan kepada anggota PKS. Di ekstrakurikuler PKS juga bisa mendapatkan ijazah dari Kapolda langsung, dan tidak semua ekstrakurikuler bisa mendapatkan sertifikat tersebut karena PKS berdiri di bawah naungan kepolisian. Jadi di ekstra tidak dibuat semena-mena. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu membacakan visi misi Patroli Keamanan Sekolah PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam PKS. Di sini kami akan menjelaskan tentang visi dan misi PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Visi menjadikan ekstrakurikuler SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo menjadi ekstrakurikuler yang unggul, disiplin, bertanggung jawab, kemandirian, serta memiliki potensi yang baik. Misi 1. Menjadikan anggota PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo yang bisa baris-baris dengan baik. 2. Melatih kedisiplinan setiap anggota baik di dalam maupun di luar latihan. 3. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antar sesama. 4. Memberikan dan membekali pengetahuan tentang unsur dalam PBB dan materi kelalu lintasan kepada anggota agar memahami lebih dalam. Sekian, terima kasih.
Terima kasih disampaikan. Oke, ini nih acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni diskusi dan tanya jawab tentunya. Oke, kepada yang bertugas dipersilahkan. Selamat pagi. Mohon disimak baik-baik ya untuk adik-adik peserta didik baru yang sudah bergabung di live streaming kami. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan adik-adik di Instagram PKS dan juga grup WA yang sudah kami tampung dan kami tarik kesimpulannya. Eits, tentunya mohon maaf sekali buat adik-adik karena tidak semua pertanyaan kami jawab ya. Karena sekali pertanyaannya dan akan kita tarik kesimpulannya saja. Pertanyaan yang pertama dari Inaya Husnul Khotimah. Kak, boleh nggak sih di PKS memanjangkan kuku? Oke, kakak jelaskan ya. PKS ini adalah ekstrakurikuler untuk mendidik adik-adik menjadi siswa yang disiplin. Sudah tahu dong jawabannya, jelas sekali. Tidak boleh ya. Kalau misalkan ada yang tanya lagi nih, Kak, tapi kalau liburan sekolah atau pas daring seperti ini, apakah masih tidak boleh memanjangkan kuku? Itu sudah lain aspek lagi ya, Dek. Kalau liburan sekolah kan otomatis liburnya panjang dan sebagian oknum pasti ada yang kukunya panjang. Itu masih kami maklumi. Tetapi kalau pas liburan sekolah dan ada pemberitahuan untuk kumpul anggota PKS atau ada forum dan sudah bertugas ataupun sudah memasuki area sekolah membawa nama PKS dan memakai atribut PKS. Peraturan tetap saja peraturan. Mohon difahami, kalau ada forum jadi tidak boleh kuku panjang. Intinya harus bisa menempatkan dirinya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Krisnanti Febriana Putri Raharjo. Pertanyaannya adalah, apa saja sih hal-hal yang dilarang dalam ekstrakurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedungmulyo? Oke, kakak di sini akan jelaskan sebagian saja larangan dari ekstrakurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedungmulyo. Karena larangan di sini aspeknya sangat luas sekali. Yang adik tanyakan bisa saja larangan untuk anggota PKS ketika di dalam forum, bisa juga larangan dalam aspek menyeluruh dan sebagainya. Jadi, beberapa larangan dari ekstrakurikuler PKS adalah dilarang berpacaran dalam satu ekstrakurikuler. Karena kita dalam satu ekstra ini adalah keluarga. Dilarang berbuat semena-mena sesama anggota ekstrakurikuler PKS. Dan tentunya yang paling harus digarisbawahi adalah dilarang melanggar tata tertib sekolah dan PKS yang sudah jelas-jelas termasuk tindak atau perilaku tidak terpuji ya. Pertanyaan selanjutnya, kewajiban yang dilakukan personil ekstra PKS saat di luar atau di dalam jam latihan. Kewajiban yang harus dilakukan ketika di dalam latihan adalah mengikuti arahan dari kakak pelatih dan kakak senior. Kewajiban ketika di luar latihan tetap sama seperti yang sudah disampaikan Kak Adis tadi ya. Tentunya menjaga nama baik ekstra PKS. Pertanyaan selanjutnya, waktu forum ekstra PKS kapan Kak? Oke, forum ekstrakurikuler PKS diadakan seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Jumat. Itu dulu waktu masih belum pandemi. Ekstrakurikuler dilaksanakan ketika pulang sekolah, yaitu sekitar 15.30 sudah mulai memasuki kelas untuk absen dan selesai jam 5 kurang. Karena pada 2 tahun ini kondisi masih pandemi, materi disampaikan melalui daring dan menunggu informasi dari pelatih dan kakak-kakak senior melalui grup WA adik-adik. Untuk materi PKS biasanya kita sampaikan melalui video, link YouTube, share materi di WA dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Abel Tata Santoso. Pertanyaannya, jika datang terlambat, apakah kena hukuman? Oke, ketika pelanggarannya masih tergolong pelanggaran ringan, maka sesama anggota PKS yang akan menegurnya. Dan ketika pelanggaran termasuk pelanggaran berat, maka akan diberikan sanksi dari si provos. Dan apabila jika memang
pelanggaran memang benar-benar berat dan tidak bisa ditoleransi, maka akan dikeluarkan dari ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah. Selanjutnya, jika tidak ikut ekstra, apa diperbolehkan? Boleh, tapi dalam artian benar-benar ada kesibukan yang lain. Dan jangan lupa izin ketua PKS atau wakil ketua atau kakak pelatih dan kakak senior lainnya. Intinya kalau tidak ikut forum harus izin ya, jangan lupa izin dulu. Pertanyaan dari Indah Wahyu Ningsih. Tugas PKS itu apa saja selain menjaga keamanan sekolah, Kak? Mengatur lalu lintas di sekolah, merazia dadakan dalam rangka menertibkan siswa yang kurang disiplin serta melanggar aturan sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Di ekstrakurikuler PKS untuk perempuan apakah diwajibkan rambutnya sebahu? Oke, ini banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang rambut ini ya. Tentunya tidak, karena di sini kita sebelum ada kegiatan ataupun event-event selalu kita musyawarahkan dulu untuk perihal kostum. Berhijab is okay. Dan jika tidak berhijab, kita selalu pakai gelung rambut. Jadi tidak mengharuskan memotong rambutnya. So, untuk kalian semuanya yang ingin bergabung di ekstra kami, jangan khawatir lagi ya. Buruan gabung nih, jangan ragu lagi. Berikutnya, pertanyaan dari Dian Robi Anturoshida. PKS dibentuk tanggal berapa? Ekstrakurikuler PKS dibentuk pada tanggal 5 Mei 1975. Kalau berdirinya di SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo, didirikan pada tanggal 24 Maret 2016. Berapa banyak janji PKS, Kak? Janji PKS ada 7, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jujur, setia, dan tidak mudah putus asa. 3. Menghormati sesama anggota PKS. 4. Mentaati tata tertib organisasi PKS. 5. Menghormati sesama organisasi lain. 6. Bertanggung jawab atas kewajiban kami sebagai anggota PKS. 7. Menjaga nama baik organisasi PKS. Pertanyaan dari Dina Verlia Pramawati. Kak, latihannya itu apa sampai malam? Tidak dong. Dalam 6 angkatan yang sudah pernah jadi bagian dari PKS, mulai dari angkatan 1 sampai 6 ini, kita tidak pernah melakukan latihan pada malam hari. Sudah jelas ya? Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, prinsip PKS itu apa? Prinsip PKS adalah berbuat untuk kemanusiaan. Pertanyaan dari Ridho Amalia. Apakah boleh pacaran dalam satu ekstra atau di luar ekstra? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk pacaran dalam satu ekstra tidak diperbolehkan. Karena kita dalam satu ekstra adalah keluarga. Kalau pacaran beda ekstra, tidak ada larangan tersendiri dari pihak ekstra PKS. Pertanyaan selanjutnya, saat latihan, apa boleh membawa sepeda motor bagi yang punya SIM? Boleh, asalkan tetap memakai helm dan jangan melanggar tata tertib lalu lintas. Selanjutnya, di PKS, apa dituntut untuk melepas jilbab, Kak? Sudah jelas-jelas dijelaskan dari awal tadi, tidak. Dan kita, kalau ada event atau kegiatan, kita selalu bermusyawarahkan dulu, kita akan memakai dan mengenakan kostum apa tentunya. Pertanyaan dari Vivian Putri Andini. Apakah rambut boleh diwarnai, Kak? Tidak boleh ya. Ekstra kami dilarang untuk mewarnai rambut karena kami benar-benar mendidik kedisiplinan. Pertanyaan dari Pradiska Aulia Putri. Apakah berat badan dipertimbangkan, Kak? Tidak dong. Semua berhak dan mempunyai kesempatan untuk bergabung di ekstra kami. Tidak ada aspek spesifik seperti berat badan, tinggi badan, rambut panjang tidak boleh bergabung. Kelainan kaki XO tidak bisa bergabung. Tidak ada ya. Yang penting sudah ada izin dari orang tua dan benar-benar niat untuk bergabung di ekstra kami. Berikutnya, pertanyaan dari Niki Dona Zanuarta. Kak, setelah ini apa ada jadwal ekstra offline yang harus datang ke sekolah? Kalau untuk perihal ini biasanya ada pertemuan 1 kali, 2 kali ya, Dek. Tapi tunggu info dari sekolah
Dan biasanya kalau kita akan mengadakan suatu kegiatan tatap muka, kita minta izin dulu dari pembina PKS dan wakil kesiswaan tentunya. Tidak asal melakukan kegiatan forum tatap muka ya, karena semua ada prosedurnya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Nabila Ramadhani Tana. Pertanyaannya, mengapa di PKS tidak diadakan tes terlebih dahulu? Oke, tujuan dari kita di sini untuk tidak diadakan tes adalah kita memberikan kesempatan bagi semua yang benar-benar niat bergabung dengan kami. Jika diadakan tes, maka kasihan dengan beberapa anak yang memiliki keterbatasan, tetapi mereka benar-benar niat bergabung dengan ekstra kami. Jadi seperti itu. Selanjutnya, apa manfaat yang sudah kakak-kakak rasakan setelah bergabung dalam ekstra PKS? Tentunya manfaat yang sudah kami rasakan ya banyak sekali. Tapi ini hanya sebagian yang kita jabarkan ya. Manfaat yang sudah saya rasakan adalah hidup menjadi lebih teratur, lebih terdidik, menjadi seseorang yang menghargai waktu, tegas, tentunya mempunyai karakter yang berwibawa dan bijaksana, dan yang pasti menjadi pribadi yang taat akan peraturan dan tata tertib. So, buat adik-adik semuanya, ngapain sih masih bingung dan ragu untuk bergabung dengan kami? Masih nunggu apa lagi nih? Masih mikir-mikir? Masih bingung? Udah SMA loh, jangan lupa siapkan masa depan sedini mungkin ya. Belajar tentunya dan jangan salah pilih ekstra dong. Oke, beberapa pertanyaan sudah kami jawab di sini dan mohon maaf untuk yang sudah bertanya apabila belum dijawab karena waktu kami di sini sangat singkat sekali. Terima kasih untuk partisipasi dan respon positifnya. PKS Jaya, jaya, jaya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul di sini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai yang Engkau ridhoi. Amin. Terima kasih yang sudah bergabung di live kami, semoga bermanfaat. Dan bagi peserta didik baru SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo tahun 2021-2022 masih bingung dengan penjelasan kakak-kakak senior tadi atau yang lain seputar ekstra kami, bisa PC ke salah satu nomor yang ada di pamflet open recruitment yang sudah diupload di Instagram kami. Saya perwakilan ekstra kurikuler PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi-materi tadi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih disampaikan. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum apa yang disampaikan tadi? Baik, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam live pagi hari ini. Tentunya di acara sosialisasi virtual PKS SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo. Semua udah pada tahu kan tentang PKS? So, buat apa nunggu lama-lama? Ayo buruan gabung dan jangan lupa izin dulu ya sama orang tua. Dan yang mau info lebih lanjut tentang ekstra kami, jangan lupa follow akun sosial media kami, Instagramnya PKS_Semanband dan untuk YouTube-nya PKS Semanband. Untuk adik-adik yang ingin gabung, silakan menghubungi salah satu kontak person yang ada di pamflet kita.
Terima kasih untuk seluruh pendukung acara dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya kami pamit undur diri. Atas perhatiannya mewakili seluruh anggota yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.